Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Hari ini saya akan berbagi praktek baik mengenai tema yang saya ambil, yaitu pengembangan kurikulum dan pendidikan dengan judul model pembelajaran kooperatif experiential learning dalam menciptakan pembelajaran matematika yang bermakna. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu bahwa matematika saat ini menjadi salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit bagi peserta didik. Bahkan mereka beranggapan bahwa matematika ini sangat menakutkan. Matematika berisi rumus-rumus yang sangat rumit, yang sangat sulit, dan konsep-konsep dasar dari pembelajaran matematika pun susah mereka pahami. Oleh karena itu, kita memerlukan model pembelajaran yang lebih baik, yang lebih bermakna agar siswa bisa memahami konsep pembelajaran dengan baik. Lalu bagaimana? Apa model pembelajaran yang harus kita pakai? Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik mengenai salah satu inovasi pembelajaran yang akan saya gunakan pada materi lingkaran kelas 11, yaitu menggunakan pembelajaran kooperatif experiential learning. Nah, model pembelajaran tersebut dapat membantu peserta didik untuk lebih berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, mereka akan belajar secara langsung dan mereka akan berdiskusi dengan kelompok kecil mereka. Kemudian mereka akan menyimpulkan rumus itu berasal dari mana. Kemudian mereka akan mempraktekkan secara langsung di kehidupan nyata berdasarkan rumus yang mereka dapatkan. Langkah kegiatan pembelajaran yang kita lakukan ada 4. Yang pertama adalah pengalaman secara konkret, yaitu peserta didik terlibat langsung kepada praktek secara konkret. Terus yang kedua yaitu observasi reflektif. Observasi reflektif ini peserta didik adalah merefleksi hasil dari pengalaman mereka dalam melakukan pengukuran terhadap roda sepeda motor. Kemudian yang ketiga adalah konseptualisasi abstrak. Nah, pada tahap ini peserta didik dibantu oleh guru untuk mengarahkan atau mengaitkan hasil penemuan mereka kepada rumus-rumus keliling lingkaran dan juga luas lingkaran. Kemudian yang keempat adalah eksperimen aktif, yaitu peserta didik menggunakan rumus yang telah mereka dapatkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia nyata. Contohnya untuk menghitung keliling lapangan, menghitung luas taman, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu adalah gambaran kegiatan pembelajaran yang kita lakukan dalam model pembelajaran ini. Jadi peserta didik mengukur lingkar atau keliling ban itu menggunakan tali dan juga penggaris. Mereka berkelompok 2 orang, kemudian berdiskusi dan menyimpulkan hasil kerja mereka. Baik Bapak Ibu, jadi ada beberapa kendala yang kita alami dalam melakukan model pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu karena beragamnya karakteristik peserta didik. Nah, karena beragamnya karakteristik peserta didik ini, model pembelajaran yang kita terapkan atau yang kita coba ini mengalami beberapa kendala, yaitu mungkin karena ada perbedaan dengan gaya belajar mereka, jadi mereka mungkin kurang bersemangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang tertentu. Kemudian yang kedua yaitu lemahnya kemampuan peserta didik dalam melakukan operasi hitung matematika dan melakukan pengukuran. Nah, jadi mereka itu kadang masih melakukan kebingungan dalam mengukur diameter dan juga keliling roda sepeda motor. Dan selain itu mereka juga masih melakukan kebingungan ketika mereka harus membagi bilangan ganjil menjadi 2. Mereka masih kebingungan dalam bilangan-bilangan desimal. Solusi yang dilakukan oleh guru yaitu memberikan perhatian dan mendampingi peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran.
sesuai dengan gaya belajar peserta didik masing-masing. Sehingga peserta didik dengan gaya belajar auditory, visual, dan juga kinestetik dapat memperoleh pemahaman konsep secara baik. Dampak yang diharapkan setelah model pembelajaran ini diterapkan, yaitu yang pertama, peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik memiliki kemampuan-kemampuan yang nantinya akan bermanfaat untuk lingkungan kerja dan juga lingkungan rumah ketika mereka lulus nanti. Dan yang ketiga, semoga inovasi ini dapat menjadi strategi pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk guru-guru lainnya. Mungkin itu tadi adalah pemaparan praktek baik inovasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga saya pribadi juga menjadi lebih terinspirasi dalam mengembangkan model pembelajaran yang ada untuk masa depan peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.